Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam. saya Kevin Nesya Oleh Iskandar dengan NIM M0403241101 dengan rekan saya. Nanda Zaran Syafiq dengan NIM M0403241098. Nah, kali ini kita akan mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu tugas 3, implementasi fungsi Boolean menggunakan multiplexer 2025. Pertama akan dijelaskan dulu oleh saya. Baik, jadi untuk yang ini, kalau dari tugas sebelumnya buat kita udah dapat tiga hal. Yang pertama ada kita udah dapat tabel kebenaran, dapat kemap, dan juga dapat fungsinya. Oke, jadi sebelumnya kalau kita ini harus ngerjain di bagian pixel 10, pixel 11, dan juga pixel 12. Dan untuk yang seperti yang saya bilang tadi, tugas sekarang tuh untuk kita mengimplementasikannya pakai multiplexer kan. Nah, jadi sebelum itu kita harus lihat dulu sebelum bikin multiplexer. Kalau kita ini punya empat variabel. Yang pertama itu ada W, X, Y, dan juga Z. Nah, untuk buat multiplexer tuh yang ini, kita lihat kalau dia kan ada 8 ini ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu tuh didapat dari rumus ini. 2 pangkat N min 1. Di mana N-nya itu kan udah kita hitung tadi, yaitu variabelnya. Kita variabelnya itu ada 4, yaitu W, X, Y, Z. Jadi 2 pangkat 4 min 1 atau 2 pangkat 3 itu jadinya 8. Nantinya eh, inputnya itu dibagi menjadi 8 bagian. Kayak yang sudah kita dapat, yaitu Z aksen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagi 8 yang menghasilkan hasil-hasil ini. Artinya apa? Jadi kita bisa lihat, misal nih, misal di semua ininya 0. Dan untuk yang inputnya, Z-nya 0, dia akan menghasilkan ininya 1 atau nyala. Sedangkan kalau Z-nya 1, dia hasilnya mati. Itu dapat kita tulis sebagai Z-aksen. Z-aksen. Sama kayak yang ini juga, kalau ini 0, 1, dan ini 1, 0, maka kita tulis jadi Z-aksen. Sedangkan kalau yang ini, mau apapun inputnya, mau 0 atau 1, dia hasilnya akan 0, 0. Maka dia hasilnya ininya juga 0. Dapat ditulis sebagai 0. Ini juga sama, yang kayak atas tadi, misal dia 0, maka hasilnya 1. Sedangkan kalau 1 hasilnya 0, kita bisa tulis jadi Z-aksen. Ini juga sama Z-aksen. Dan kalau yang ini, kita bisa lihat kalau misal inputnya 0, dia hasilnya 1. Inputnya 1, hasilnya 1. Jadi apapun inputnya, hasilnya pun akan tetap 1. Maka kita dapat tulis jadi 1. Terus contohnya kalau yang ini, misal dia inputnya 0, maka dia hasilnya juga pun tetap 0. Sedangkan kalau inputnya 1, hasilnya juga tetap 1. Maka kita tulis Z. Berlaku untuk semua fungsi. Jadi kalau hasil semuanya 0, dia jadi 0. Ini kalau yang selaras 0011 hasilnya Z. Terus kalau yang seperti yang saya bilang tadi 0110 itu Z aksen. Dan kalau ini hasilnya 1. Jadi kalau kita implementasiin ke ininya, ke tabel, kalau kita pakai multiplexernya, kita tes apakah benar perhitungan yang ini. Misal, ini WXY-nya kita bikin 0 semua, di mana ini kita taruh di sini. Di sini ada 3 bit untuk posisi W, X, dan juga Y. Ini 0, 0, 0, kita coba masukin 0, 0, dan juga 0. Nah, kita lihat nih, kalau inputnya itu 0, hasilnya harusnya akan menyala. Coba kalau kita dibikin 0 Z ini, nah hasilnya itu dia akan nyala atau 1. Sedangkan kalau kita coba Z-nya dibikin 1, yaitu harusnya mati. Kita coba cek, nah dia akan mati juga, sama seperti hasilnya. Kayak mungkin
Segitu penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan sama Nanda. Nanda, monggo. Oke, jadi di sini kita akan lanjut ke nomor 2. Dan untuk nomor 2 ini tabel kebenarannya udah kita buat sama kayak yang nomor 1 yang tadi. Jadi di sini outputnya itu seperti ini dan kita bisa langsung cek saja ke logisimnya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini, kalau misalnya WX Y-nya itu 0, berarti inputnya akan mengikuti Z. Ini kita settingnya WX Y-nya itu 0, dan kita lihat ini kalau Z-nya itu 0, eh, outputnya juga 0, dan nah kalau kita outputnya itu 1, maka Z-nya itu 1, maka outputnya juga akan 1. Terus bisa kita coba misalnya yang lain yang paling bawah di sini, kalau WXY-nya itu semuanya 1, maka inputnya akan 0. Kita coba ya. Oke, terlihat di sini outputnya itu mau Z-nya di sini 0 ataupun 1, di sini outputnya juga akan 0. Oke, mungkin kita coba yang satu lagi di sini. Misalnya kalau W-nya 0, X-nya 1, Y-nya 1, maka inputnya akan mengikuti Z. Jadi kita lihat dulu satu-satu. Oke, kalau satu-satu. Nah, bisa dilihat di sini. Kalau misalnya Z itu 0, outputnya bakal 0. Dan kalau Z itu 1, outputnya bakal 1. Karena Y-nya 0, X dan Y-nya itu 1. Kita langsung lanjut ke yang nomor selanjutnya, yang pixel 12, nomor 3, itu yang terakhir. Di sini agak berbeda-beda. Langsung kita cobain aja karena ini juga udah dibikin. Oke. Oke, jadi di sini sudah kelihatan multiplexernya dan kita bisa coba seperti yang tadi. Kita coba dari yang awal dulu, misalnya kalau WX Y-nya itu semuanya 0, maka inputnya akan mengikuti eh, not Z. Jadi ini semuanya 0. Kita lihat ini di sini Z-nya 0 dan outputnya juga outputnya adalah 1. Nah, di sini kita inputnya itu ambilnya dari Z di sini. Nah, di sini kita masukin ke gerbang NOR untuk in untuk output yang eh, Z not Z ini, jadi di sini not Z itu caranya ya dari Z ini masukin ke not, terus yang selanjutnya di sini Z itu kita pecah di sini, jadi sebelum dimasukin ke gerbang notnya kita masukin duluan untuk jadi input not Z. Oke, ini kita mungkin coba-coba salah satu ya. Di sini kalau misalnya isinya 001, maka inputnya akan mengikuti Z seperti yang dilihat di sini. eh Inputnya 0, Z-nya 0, outputnya juga 0. Kalau Z-nya 1, outputnya juga 1. Lanjut di sini kita coba lagi. Kalau misalnya 010, itu inputnya akan selalu 1. Jadi kita ubah. Nah, bisa dilihat ini berapapun Z-nya, outputnya akan 1 jika W-nya itu 0, X-nya itu 1, dan Y-nya itu 1, dan X-nya itu 0. Nah, kita langsung coba aja di sini. Yang salah satu di sini itu sesuai, itu Z aksen, ini sesuai, ini 1, ini 0. Sebentar, kalau ini 0, ini 1. Lanjut kalau 00, ini selalu 1, ya. Lanjut. Ini juga sama, kalau ini jadi 1, ini 11 sama. Terus kalau 110, 110 ini mengikuti Z, ya benar. Dan yang terakhir kalau semuanya 1, itu akan selalu 0. Kita coba. Oke, bisa dilihat di sini 0, ini 0, dan kalau ini 1, ini tetap 0. Nah, baik, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.